Selamat pagi Ibu Evel. Selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Oke, mantap ya Ibu. Oke, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke, yang pertama, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Oke, yang saya harapkan dalam percakapan kita ini adanya kesiapan dalam diri saya di dalam melaksanakan proses pembelajaran nanti. Oke, baik Bu. Jadi yang berikutnya, nanti dalam proses pembelajaran, apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini? Untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu, yang pertama, peserta didik mampu memahami fungsi dari laboratorium. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi alat-alat laboratorium dan fungsinya masing-masing. Oke, baik ya Bu. Selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah terciptanya budaya positif dan kesadaran emosional pada peserta didik. Oke, baik Bu. Jadi untuk mencapai area pengembangan tersebut, ya, strategi apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan nantinya, saya menggunakan model pembelajaran saintifik dengan metode pembelajaran, metode diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Oke, baik Bu. Dari penjelasan Ibu, saya kira nanti siswanya akan bisa belajar dengan semangat dan menyenangkan. Amin, mudah-mudahan. Oke, baik Bu. Kapan kita bisa melaksanakan observasi? Untuk sesuai jadwal saya, kira-kira nanti observasi kita bisa laksanakan 3 hari ke depan dan bertepatan di kelas 72. Oke, baik Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar nanti observasinya Ibu. Amin. Alhamdulillah ya Pak, semuanya ya dituliskan dan dan identifikasi ya amati dari bentuknya ya dari ciri-cirinya pasti tahu kita fungsinya untuk apa. Bisa berbagi ya. Teman-teman saya ingin atau kami ingin mempresentasikan alat-alat yang sudah kami identifikasi. Yang pertama, nama alat laboratorium yaitu tabung reaksi. Mana boleh disebutkan yang mana itu? Tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi mereaksikan sebuah cairan. Yang kedua, kertas saring untuk menyaring sebuah cairan. Bisa digunakan apa penggunaannya? Menggunakan itu di mana diletakkan kertas saringnya? Boleh langsung didemonstrasikan ya. Oke. Ya, bisa digunakan. Yang ketiga, lampu independen untuk mencampur bahan. Yang keempat, spatula Yang mana spatula? untuk mengaduk sebuah cairan atau bahan. Lanjut. Yang keenam, gelas ukur Ukur yang mana? untuk mengukur sebuah cairan atau bahan. Ya. Yang lain diperhatikan kalau berdua. Fungsinya, itu bukan pembakaran atau penghangat sebuah cairan. Yang kedelapan, termometer
Mana termometer? Fungsinya untuk apa? Yang kesembilan corong. Corong yang mana corong? Untuk menggerakkan cairan dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya. Pukul dan tangan. Kakunya. Ventilasi. Untuk volume dengan jadi 11 ke 3. Untuk menyangga bawah ke asap. Ke 12 gelas minyak. Mana gelas kimia? Untuk mencampur bahan. 13 penjepit kayu. Tabung. Untuk menjepit tabung reaksi. Oke, kira-kira bagaimana cara penggunaannya? Dari tabung reaksi kan? Kira-kira bagaimana cara penggunaannya? Mengenai bagaimana dia? Sekian dari kami, terima kasih. Oke, mari kita bersama. Dan terima kasih untuk beberapa kelompok tadi yang sudah maju untuk mempersembahkan hasil identifikasi alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Nah, sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengetahui fungsi dari laboratorium. Yang kedua tadi lihat kita sudah memahami jenis alat laboratorium beserta fungsinya masing-masing. Ya, sebagai rangkumannya ibu mau 1 orang ke depan. Ya, ini untuk melihat apakah sudah dipahami atau tidak. Untuk anak-anak kami yang bersedia menyebutkan 5 saja. Ya, sebagai kesimpulan pembelajaran kita ini untuk alat-alat lab beserta fungsinya. Satu, gelas ukur berfungsi untuk mengukur bahan. 2, tabung pengendalian berfungsi untuk mereaksikan bahan atau larutan. 3, mortar dan alu berfungsi untuk menghaluskan badan. 4, corong beras berfungsi untuk memindahkan suatu larutan atau cairan ke tempat yang baru dengan cara mudah. Yang kelima adalah apabila berfungsi sebagai penyangga dalam proses pemanasan. Oke, tangan Rasa sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang materi laboratorium dan alat-alat laboratorium beserta fungsinya masing-masing. Yang menjadi tugasnya di rumah, minggu depan kita masuk materi dalam merancang percobaan. Setelah kita mengetahui alat-alat laboratorium, berarti minggu depan kita akan merancang percobaan. Untuk adik kami dipahami untuk setiap tahapan dalam perancangan percobaan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Dibaca di rumah, dipahami supaya minggu depan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Sekian dari Ibu atas perhatian adik kami, mengucapkan terima kasih. Dan untuk menutup pertemuan kita ini ditutup dengan doa untuk anak-anak kami jika supaya bersedia. Oke, baik. Selamat pagi Pak Riduli. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Ferry ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Ibu? Sehat. Tidak ada kendala ya untuk hari ini tidak ya? Oke. Baik. Untuk Pak Riduli, hari ini kita melaksanakan pendampingan individu yang kelima ya Pak ya. Tidak terasa ini kita mau di penghujung program guru penggerak untuk angkatan F10. Bahagia rasanya ya, sudah mau selesai kegiatan ini, tapi tentunya banyak hal yang
saya yakin Bapak peroleh dari kegiatan ini. Nah, untuk pendampingan kita pada hari ini Pak, fokus kepada beberapa tema yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama fokus kepada tema pendampingan kita, yaitu rancangan program yang berpihak kepada murid. Nah, fokusnya pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.3, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, tetapi penilaian untuk hari ini Pak, kita akan melaksanakan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Nah, Bapak sudah melakukan yaitu pra-observasi, juga sudah melakukan observasi kepada ibu kita. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan melaksanakan yaitu pasca observasi. Artinya setelah Bapak melakukan observasi kepada ibu, nah apa yang mungkin kelebihannya atau mungkin kekurangannya, mungkin hari ini kita bisa berbagi pada kesempatan ini. Jadi nah sebelum kita melaksanakan pasca observasi, saya perlu ingatkan kembali Pak, ya, prinsip coaching, ya, salah satu pendekatan yang digunakan seorang pemimpin pembelajaran untuk menjalankan perannya. Nah, oleh karena itu, hal-hal apa yang Bapak hari ini lakukan kepada rekan sejawat kita? Nah, kriterianya Pak, nanti yang pertama itu ada kemitraan namanya. Ya. Jadi dari kemitraan ini sampaikan dulu mungkin tujuan yang ditetapkan oleh rekan sejawat. Nah, kemudian yang kedua, CGP di sini atau seorang coach tidak menggurui, ya, coachingnya tidak memberi saran atau nasihat kepada rekan sejawat. Nah, tapi diminta sarannya berbagi pengalaman. Itu yang pertama, kemitraan. Yang kedua, yang mau kita lihat di sini adalah proses kreatifnya, percakapan dua arah. Ya, percakapan dua arah, rekan sejawat dengan coachnya. Nanti akan kita lihat di sini. Lalu mendengarkan, ya, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat. Nah, kemudian bertanya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan digunakan itu merupakan pertanyaan yang menggali Pak sifatnya, ya, bukan menghubungi. Nah, yang ketiga, memaksimalkan potensi dari rekan sejawat kita hari ini, yaitu percakapannya menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Ada semacam aksi, ya, yang akan dilakukan oleh rekan sejawat kita. Nah, dari mana itu berasal? Itu dari rekan sejawat nantinya. Ya. Lalu percakapan ditutup dengan kesimpulan. Jadi 8 ini kriterianya sebagai praktik coaching pada hari ini lewat pasca observasi yang Pak Ridulin lakukan kepada Ibu rekan sejawat kita hari ini. Oke, bagaimana Pak? Sudah paham ya? Oke, Ibu bagaimana? Siap ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Ridulin yang akan melaksanakan praktik coaching kepada Ibu rekan sejawat kita. Silakan Pak Ridulin. Baik, terima kasih kepada Ibu Santa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan percakapan coaching. Yang pertama, ya, terima kasih buat Ibu Periwati yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Oke, baik. Jadi minggu yang lalu kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi dan juga saya sudah melakukan observasi pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Ada banyak hal yang saya dapat pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Namun untuk mengetahui ya bagaimana sampai di mana proses pembelajaran yang kita lakukan, sampai di mana keberhasilannya, apa yang sudah berhasil, apa yang masih perlu diperbaiki, maka kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Periwati agar nantinya kegiatan kita ini memberikan dampak yang positif untuk perbaikan, sehingga ya tujuan akhirnya memang kita memberikan pembelajaran yang berdampak kepada murid. Oke, baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Periwati pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas?
keresahan yang saya alami setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama itu sudah sedikit lega karena harapan yang saya ingin harapkan ke dalam peserta didik sudah hampir tercapai walaupun ada nanti beberapa kekurangannya. Yang kedua, untuk deadline yang sudah kita sepakati karena sudah kita laksanakan sudah cukup mantap ya, sudah cukup puas. Oke ya Bu. Oke baik. Yang selanjutnya kan hari itu saya tanyakan area pengembangan yang ingin Ibu capai, ya. Jadi dari area pengembangan yang Ibu capai itu, apakah bisa tercapai pada saat pembelajaran? Oke. Pada area pengembangan pada fase pembelajaran ada yang sudah tercapai, yaitu untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan kepada siswa sudah tercapai beberapa poin, tapi ada beberapa kriteria di dalam proses pembagian kelompok, tapi ada beberapa yang kurang. Itu contohnya masih ada di antara peserta didik di dalam satu kelompok hanya satu siswa yang menonjol di antara kelompok tersebut seperti itu. Seperti itu ya. Oke baik Bu. Yang selanjutnya dari kegiatan yang Ibu laksanakan di kelas, hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, yang pertama itu pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah baik, peserta didik yang sudah mau berani menyampaikan argumennya atau menyampaikan pendapatnya, dan beberapa kelompok yang mau menghargai pendapat dari kelompok lain. Jadi istilahnya ada budaya positif dalam peserta didik tersebut. Oke baik Bu. Selanjutnya kan tadi Ibu bilang bahwa masih ada yang belum berjalan dengan baik. Bisa Ibu sampaikan itu kan hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya. Mungkin hal-hal yang perlu saya tingkatkan ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu mungkin nanti saya akan lebih melakukan pendekatan lebih spesifik kepada peserta didik. Contohnya semacam kayak pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti lebih mengetahui gaya belajar dari setiap peserta didik. Yang kedua mungkin nanti pendekatannya lebih semacam lebih intim kepada peserta didik. Ada permasalahan dari keluarga, dari teman sejawatnya, sehingga mungkin mempengaruhi pada proses pembelajaran seperti itu. Lalu yang ketiga lebih menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan selanjutnya. Seperti itu ya Bu. Baik, kalau misalnya boleh menilai ya, menilai diri sendiri dari 1 sampai 10, Ibu itu di posisi berapa? Dari posisi 1 sampai 10 ini. Ya, kita menilai diri sendiri lah dulu kan. Namanya manusia pasti jauh dari kata sempurna ya Pak. Ya. Mungkin di 8 lah mungkin ya. Oke, Masih jadi butuh kita belajar, butuh arahan. Oke, itu sudah mantap ya. Baik, mungkin ini sebelum ke rencana tindak lanjut, jadi mungkin yang saya tanyakan dari percakapan yang kita laksanakan ini, apa yang Ibu dapatkan? Oke, yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, yang pertama itu adalah lebih memahami sikap budaya positif yang akan kita terapkan pada peserta didik. Yang kedua, kita lebih memahami untuk konsep penyampaian tujuan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya kita memahami proses pencapaian baik akademik maupun peserta didik pada saat proses pembelajaran. Oke baik, terakhir ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kegiatan kita ini artinya berkesinambungan. Ya, jadi ini bisa menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya seperti itu ya. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Ibu buat ya untuk tadi untuk memperbaiki yang masih kurang. Rencana tindak lanjut Ibu.
yang kalau tidak banyak yang saya akan lakukan itu yang pertama itu mulai refleksi. Dari refleksi kan kita tahu kekurangan, dari refleksi itu nanti tindak lanjutnya lebih memotivasi diri sendiri dari sumber-sumber pembelajaran yang lain yang sesuai untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Jadi terima kasih ya Ibu Evel. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bu. Artinya ada hal-hal positif yang saya dapatkan dari kegiatan yang kita lakukan mulai dari percakapan observasi, pada saat observasi dan juga sekarang. Ya, jadi kita ini adalah kalau di prinsip coaching kan kita ini kemitraan. Jadi terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk percakapan pasca observasi. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih untuk Pak Ridolin dan Ibu Feriwati. Bukan Raja. Oke, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini untuk Ibu Feriwati sebagai sejawat yang telah bersedia untuk diobservasi oleh Pak Ridolin. Yang pertama Ibu sudah mendukung sebagai rekan sejawat terhadap Pak Ridolin. Ya, ini salah satu bukti dukungan Ibu sebagai rekan sejawat. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ridolin tadi, ketika Pak Ridolin meminta kepada Ibu untuk diobservasi, artinya Pak Ridolin berbagi apa yang diperoleh, lalu dibagikan kepada Ibu lewat Ibu. Nah, Ibu mengalami apa yang sudah diberikan oleh Pak Ridolin. Nah, Ibu nanti diharapkan juga akan menularkan kepada teman yang lain, rekan sejawat yang lain. Nah, sehingga ini kan berkesinambungan. Nah, semacam suatu jaringan. Nah, inilah nanti kalau bisa Ibu bisa naruh. IPA kalian kan? IPA berarti kan? Nah, ini kan? Nah, jadi berapa orang IPA kita di sini? 3 orang. Makanya ada tambah satu lagi kan? Jadi saling mengobservasi dulu, namanya teaching. Ya, jadi sekarang namanya disebut observasi, melihat bagaimana teman mengajar pada materi ini. Nah, kira-kira dengan pembelajaran berdiferensiasi atau metode yang lain, ini kan mendekati ya, kira-kira yang harus kita perbaiki apa yang kurang. Jadi saling berbagi, itulah yang disebut nanti menjadi kelompok belajar. Iya, dari yang sehati dulu, sama-sama jurusan, kembang ke jurusan lain. Jadi sekali lagi buat Ibu, terima kasih sudah mendukung program ini, dukung program itu kontrak. Salah satu dukungan Ibu kepada Pak Ridolin telah mau bekerja sama. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dibagi oleh Pak Ridolin mungkin lewat dari pembuatan modul kemarin ya Pak ya, sudah dibantu ya, sudah diproses ya. Oke, lalu observasinya seperti ini, ada masukan, ada yang baik ditingkatkan. Jadi saya tadi senang melihat bahwa ada semacam pengembangan kompetensi Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya. Ya, ada tadi melakukan refleksi, kemudian pengembangan diri, kompetensi Ibu mau mencari lagi metode pembelajaran yang lebih variatif. Jadi terima kasih sekali lagi, kita sama-sama belajar di sini sambil belajar mendapatkan sesuatu dari rekan sejawat. Oke Ibu, terima kasih Ibu sekali lagi. Ibu. Semangat Pak.